peneliti muda Indonesia, saya Aska Nabilah Azahra serta rekan saya, Salwa Dilara dan Farsya Fahira. Kami dari KIR MTSN 1 Kota Malang yang dibimbing oleh Ibu Lailatul Husniah MPD. Pada video kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang marak terjadi adalah pencemaran tanah. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi sampah plastik seperti sampah polybag yang mencemari tanah dengan jumlah mencapai 880 ton per tahunnya. Karakteristik polybag yang sulit terurai membuat struktur tanah menjadi rusak dan menurunkan kandungan unsur hara pada tanah, sehingga kualitas tanah menjadi buruk dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Salah satu tindakan alternatif yang dapat dilakukan adalah beralih pada penggunaan biodegradable plastik berupa biopolybag. Saat ini, penelitian mengenai biopolybag terus dikembangkan. Namun, kami menemukan fakta bahwa biopolybag pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti pada Listianingsih 2013, Selpiana 2015, Harimbi 2020, dan Kevin 2020 masih menggunakan bahan yang sulit ditemukan serta belum maksimal dalam pengaplikasiannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam ajang perlombaan LKTI Nasional Omega 2021, kami mempersembahkan penelitian yang berjudul Biopolybag Ramah Lingkungan berbahan dasar nasi aking dan kulit jagung untuk menjaga kualitas tanah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Biopolybag ini merupakan inovasi pengganti polybag konvensional yang lebih ramah lingkungan. Kami telah merumuskan 3 tujuan dalam penelitian ini, yaitu pertama, untuk mengetahui potensi limbah nasi aking dan kulit jagung sebagai bahan dasar pembuatan biopolybag. Kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi nasi aking dan kulit jagung terhadap karakteristik fisik dan mekanik biopolybag. Dan yang terakhir, yakni untuk mengetahui konsentrasi dan karakteristik sampel terbaik berdasarkan hasil pengujian, sehingga dapat diaplikasikan menjadi produk biopolybag. Penelitian ini dilaksanakan mulai 25 Agustus hingga 2 Oktober 2021 di Rumah Peneliti dan Laboratorium IPA MTSN 1 Kota Malang dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan 2 faktor penelitian yang terdiri dari variasi konsentrasi bubuk nasi aking serta bubuk selulosa kulit jagung. Sehingga diperoleh 10 perlakuan sampel dengan masing-masing 3 kali pengulangan untuk mendapatkan data yang valid. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang kami gunakan. Proses pembuatan biopolybag pada penelitian ini sangatlah mudah. Tahap pertama yakni preparasi bahan seperti bubuk nasi aking dan bubuk selulosa kulit jagung. Kami menggunakan rujukan dari penelitian Selpiana untuk mendapatkan hasil bubuk nasi aking berukuran 60 mesh dengan kadar air yang rendah, dan penelitian milik Wiradipta untuk mendapatkan bubuk selulosa kulit jagung yang kering dan tidak mengandung komponen lain seperti hemiselulosa dan lignin. Kemudian, seluruh bahan yang telah disiapkan dihomogenkan menjadi satu dengan penambahan plasticizer berupa kitosan dan polivinil alkohol. Setelah diperoleh larutan yang homogen, kemudian dicetak dan dikeringkan selama 36 jam. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, nasi aking dan kulit jagung berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan biopolybag. Hal ini karena nasi aking mengandung 83,14% karbohidrat dengan konsentrasi fat yang cukup tinggi, sehingga dapat menghasilkan produk biopolybag dengan karakteristik baik. Di sisi lain, kulit jagung mengandung 44,08% selulosa yang dapat meningkatkan nilai kuatarik dan kekakuan produk. Hasil pengujian produk biopolybag yang telah dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut. Sampel terbaik pada parameter kuatarik adalah A3-B3 dengan nilai 79,37 kgf per cm persegi dan telah memenuhi standar JIS. Berdasarkan penelitian Sulitya dan Ismiati yang menyatakan bahwa penambahan selulosa dapat meningkatkan nilai kuatarik produk, dan menurut penelitian Harimbi et al. Bahwa semakin tinggi konsentrasi nasi aking, semakin tinggi pula nilai kuatarik yang didapatkan. Sampel terbaik pada parameter ketebalan yakni A2-B1 dengan ketebalan 0,33 mm yang telah memenuhi standar JIS. Hasil ini sesuai dengan penelitian Solyani et al. Bahwa bertambahnya konsentrasi selulosa akan meningkatkan nilai ketebalan sampel. Begitupun sebaliknya. A1-B1 dan A1-B2 merupakan sampel terbaik pada parameter massa. Hal ini karena konsentrasi bubuk nasi aking dan kulit jagung yang lebih sedikit sehingga massa menjadi semakin rendah. Sebagaimana penelitian Winarno dan Bujantara bahwa ukuran massa dipengaruhi oleh jumlah bahan padatan yang ditambahkan.
Semakin banyak bahan padatan seperti pati dan selulosa, maka semakin tinggi nilai massa pada sampel tersebut. Sampel terbaik pada parameter densitas yakni sampel A3B3 sebesar 4,63 gram per cm kubik. Hal ini sesuai dengan penelitian Dani et al. Densitas bioplastik dipengaruhi oleh konsentrasi pati dan selulosa yang tinggi, sehingga sampel menjadi semakin rapat dan nilai densitas makin meningkat. Sampel terbaik pada parameter elongasi yakni A2B1 senilai 10,74% yang telah memenuhi standar bioplastik JIS dengan sifat mekanik yang baik. Hal ini sebagaimana penelitian Intan Diana et al. Bahwa penambahan selulosa berpengaruh pada semakin rendahnya regangan sampel. Begitu pula sebaliknya. Nilai modulus yang terbaik dimiliki sampel A3B3 senilai 675 MPa. Hal ini sama halnya dengan penelitian milik Sulityo dan Ismiati. Nilai modulus yang tersebut berbanding lurus dengan nilai kuatarik, sehingga semakin tinggi nilai kuatarik, semakin tinggi pula nilai modulusnya. Sampel terbaik pada parameter water uptake yakni A3B3 dengan persentase penyerapan 0,38%. Hal tersebut dapat terjadi karena menurut Sulityo dan Ismiati, konsentrasi pati dan selulosa yang tinggi dapat meningkatkan ketahanan air bioplastik. Nilai biodegradabilitas terbaik sebesar 95,24% dimiliki oleh sampel A1B3 yang telah sesuai dengan ASTM D5338. Hal ini sama halnya dengan penelitian Panjaitan et al. Dan Dwi Putri, yang mana semakin tinggi konsentrasi selulosa kulit jagung, maka semakin cepat tingkat degradasi sebuah produk. Berikut merupakan hasil uji karakteristik biopolybag berupa warna, rongga, tekstur, dan aroma. Semakin tinggi selulosa kulit jagung, maka semakin rapat, gelap, dan bertekstur kasar sampel yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, sedangkan penambahan pati dan selulosa tidak berpengaruh terhadap aroma sampel. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sampel terbaik biopolybag yakni A3B3 dengan konsentrasi 7 gram bubuk nasi aking dan 5 gram selulosa kulit jagung. Sampel tersebut memiliki sifat mekanik dan karakteristik terbaik seperti yang tertera pada tabel berikut. Dari karakteristik tersebut, biopolybag dapat menjadi solusi dalam permasalahan penurunan kualitas tanah akibat penggunaan polybag konvensional. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat terjaga. Berikut ini merupakan tabel komparasi biopolybag berbahan dasar nasi aking dan selulosa kulit jagung dengan penelitian sebelumnya. Dari tabel komparasi tersebut, dapat diketahui bahwa biopolybag dalam penelitian ini memiliki karakteristik mekanik yang lebih baik dibandingkan 4 penelitian sebelumnya. Keunggulan dari produk biopolybag ini antara lain, yang pertama, mampu menjaga kualitas tanah sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua, praktis dalam pengaplikasiannya sebagai pengganti polybag konvensional. 3. Ekonomis dengan harga yang terjangkau. 4. Ramah lingkungan karena mudah terdegradasi. Serta yang kelima, memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan 4 penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, limbah nasi aking dan kulit jagung berpotensi sebagai bahan dasar biopolybag yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua, konsentrasi bubuk nasi aking dan selulosa kulit jagung berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan mekanik sampel biopolybag berdasarkan pengujian yang dilakukan. Ketiga, sampel terbaik biopolybag yakni A3B3 dengan konsentrasi bubuk nasi aking 7 gram dan selulosa kulit jagung 5 gram, sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengganti polybag konvensional. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variasi cetakan dan volume larutan yang sesuai, serta menggunakan selulosa kulit jagung dengan tekstur yang lebih halus untuk menghasilkan produk biopolybag dengan karakteristik fisik yang lebih baik. Berikut merupakan dokumentasi dari penelitian yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam peneliti muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.